Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penjelasan kausal yang beranggotakan kelompok 4 ini sendiri adalah Tunjung Indra Setiawan, NPM 1901101061, ada Mbak Adelia Hita, NPM 0067, Mbak Fenty Umas Likah, NPM 0068, ada Mas Dwi Ardianto, NPM 0079, ada Mas Krisna Bayu, NPM 0082, dan ada Mas Gilang Nur Ihsan, NPM 0088. Dua jenis penjelasan, yaitu yang pertama ada penjelasan kausal fisik. Yaitu penjelasan kausal fisik ini, kenapa saya memiliki tekanan darah tinggi, mengapa ada begitu banyak salju tahun ini, apa yang menyebabkan pemanasan global, mengapa dinosaurus itu mati. Masing-masing pertanyaan meminta penjelasan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena yang mengacu pada latar belakang fisik. Latar belakang fisik mencakup kondisi umum di mana peristiwa itu terjadi. Dalam kasus pertanyaan tentang roket misalnya, latar belakang fisik mencakup fakta meteorologi seperti suhu sekitar, tekanan atmosfer, kelembapan relatif, dan sebagainya. Yang kedua, ada penjelasan kausal tentang perilaku, yaitu mengapa serikat pekerja memberikan suara untuk menyetujui kontrak, apa yang menjelaskan popularitas pesan teks, mengapa bisnis space mendapat begitu banyak perhatian, apa yang menyebabkan orang bertengkar. Kalimat tersebut adalah permintaan untuk menjelaskan kausal perilaku, penjelasan yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku dalam hal psikologi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan ilmu perilaku dan sosial lainnya. Selanjutnya ada kecakupan penjelasan konsep relatif. Yang pertama adalah pentingnya testabilitas, yaitu penjelasan kausal fisik menghasilkan ekspektasi. Jika toilet bocor, menjelaskan genangan air. Anda berharap airnya menjadi dingin. Anda berharap lantai tetap kering jika Anda memperbaiki kebocoran. Jika alasan sakit kepala Anda tidak berkembang adalah karena Anda menggunakan Zicam, Anda berharap sakit kepala menggunakan Zicam. Harapan seperti itu benar-benar prediksi tentang masa depan. Jika penjelasan menghasilkan prediksi yang ternyata salah, Anda menolaknya. Yang kedua, penjelasan yang tidak dapat diuji, yaitu suatu yang salah dengan penjelasan yang mengarah pada prediksi yang salah. Kadang-kadang penjelasan menghasilkan prediksi yang tidak berarti atau dan ini bukan hal yang persis atau yang paling sama. Tidak ada prediksi sama sekali. Penjelasan seperti itu dikatakan tidak dapat diuji. Saya Adelia Hita Ramawati, NPM 1901101067, akan melanjutkan penjelasan terkait kecukupan penjelasan konsep relatif yang ketiga, yaitu penjelasan melingkar. Adapun penjelasan melingkar adalah salah satu yang hanya menyatakan kembali dirinya sendiri. Misalnya, mengapa kepala pelayan yang berbicara dengan aksen Inggris dibayar lebih banyak? Karena mereka mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian, kenapa lantainya basah? Karena ada air di atasnya. Karena penjelasan ini hanya mengulangi apa yang seharusnya dijelaskan, maka penjelasan tersebut tidak menghasilkan prediksi yang berarti. Kemudian yang terakhir yaitu kompleksitas yang tidak perlu. Kompleksitas yang tidak perlu dianggap tidak diinginkan dalam sebuah penjelasan. Sangat mudah untuk melihat alasannya. Jika kita melupakan penjelasan kausal untuk saat ini dan memikirkan dua penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu, seperti katakanlah membangun pagar. Jika satu penjelasan menginstruksikan Anda untuk secara acak menancapkan paku ke sepotong kayu yang tidak ada hubungannya dengan pagar, Anda akan lebih banyak mengikuti penjelasan yang lain dengan asumsi kedua penjelasan sama bagusnya dalam hal lain. Selanjutnya yaitu membentuk hipotesis. Pernyataan yang mengatakan bahwa X menyebabkan atau menyebabkan Z dapat ditawarkan sebagai A hipotesa bukan sebagai tuntutan. Sebuah hipotesa adalah penjelasan kausal yang ditawarkan untuk penyelidikan atau pengujian lebih lanjut. Seringkali ketika kita memperhatikan penyebab sesuatu, penalaran kita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu membentuk hipotesis dan yang kedua yaitu menguji hipotesis. Ini adalah kegiatan yang terpisah dan berbeda, meskipun melibatkan prinsip yang tumpang tindih. Strategi umum untuk sampai pada hipotesis yang paling umum mungkin kadang-kadang disebut inferensi untuk penjelasan terbaik. Sebagai contoh, genangan air di lantai kamar mandi dapat disebabkan oleh atap yang bocor, toilet yang bocor, atau seseorang yang meninggalkan balok es di lantai. Tapi teori atap bocor dan es yang mencair tidak menjelaskan fakta
bahwa sisi toilet yang lembab, ditambah mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana es bisa masuk ke kamar mandi. Berdasarkan pertimbangan ini, dapat disimpulkan bahwa penjelasan terbaik adalah toilet yang bocor menyebabkan air di lantai. Kemudian menguji hipotesis dengan memperbaiki toilet dan melihat apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu metode umum pembentukan hipotesis. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode perbedaan. Metode perbedaan muncul dengan hipotesis kausal yang membutuhkan kecerdikan dan pemikiran yang jernih. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi dan kita ingin mengetahui apa penyebabnya, dan jika kita menemukan bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, kita harus mencurigainya terlebih dahulu sebagai kemungkinan penyebabnya. Jika terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam situasi yang sama, cari dulu beberapa perbedaan lain antara kedua situasi tersebut dan pertimbangkan apakah itu mungkin bukan penyebabnya. Seperti jika Anda bangun pada suatu pagi dengan sakit kepala yang membelah dan Anda ingat melakukan sesuatu yang berbeda pada malam sebelumnya, seperti membaca dalam cahaya yang redup, Anda harus curiga ada hubungannya dengan sakit kepala tersebut. Kemudian metode yang kedua yaitu metode perjanjian. Metode perjanjian yaitu korelasi antara dua fenomena yang memberikan titik awal yang baik untuk membuat hipotesis kausal. Salah satu jenis korelasi adalah di mana kejadian satu peristiwa disertai dengan kejadian lain. Kedua peristiwa itu dikatakan terkait. Jika dari waktu ke waktu Anda mengalami sakit kepala migrain, tentu saja Anda mencari hal lain yang selalu mendahulunya. Seperti jika Anda memperhatikan bahwa katakanlah setiap kali Anda sakit kepala, Anda telah makan sandwich bacon beberapa jam sebelumnya. Kemudian Anda akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa sandwich bacon menyebabkan sakit kepala tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyebab dan latar belakang pengetahuan. Konsep mekanisme kausal berasal dari filsafat ilmu dan metodologi penelitian dalam ilmu sosial. Tetapi, kita dapat menjelaskan mekanisme kausal secara metaforis sebagai antarmuka antara sebab dan akibat sebuah alat. Jika Anda ingin memikirkannya seperti itu, yang memiliki sifat membuat akibat terjadi mengingat penyebabnya, di mana tidak ada mekanisme kausal antara X dan Y jika Y terjadi setelah X. Itu lebih karena kebetulan daripada sebab akibat. Yang keempat adalah metode diagnosis terbaik. Sebut saja pendekatan untuk metode hipotesis kausal ini. Metode diagnosis terbaik membentuk hipotesis kausal untuk membedakannya dari metode perbedaan dan metode kesepakatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klaim penyebab umum. Klaim kausal umum dapat dipahami agak berbeda dari klaim tentang peristiwa sebab akibat tertentu. Setidaknya, beberapa klaim kausal umum dapat diberikan interpretasi statistik yang cocok untuk konfirmasi ilmiah. Misalnya, zikam mencegah pilek dapat diartikan sebagai bukan bahwa zikam akan mencegah setiap flu, tetapi bagi manusia ada hubungan antara mengkonsumsi zikam dan penurunan frekuensi pilek yang tidak dapat dikaitkan dengan kebetulan. Mengingat interpretasi ini mungkin benar bahwa zikam mencegah masuk angin dan juga benar bahwa mengkonsumsi zikam tidak mencegah Anda terkena flu. Saya akan menjelaskan tentang mengkonfirmasi hipotesis penyebab. Yang pertama ada eksperimen sebab akibat terkendali. Salah satu cara yang jelas adalah eksperimen terkontrol. Menginfeksi subjek yang tersedia dengan virus flu, membaginya secara acak menjadi 2 kelompok, hanya memberikan subjek dalam satu kelompok zikam. Untuk melampirkan bilangan real ke sini, katakanlah ada 100 subjek di grup zikam atau grup eksperimen dan 100 di grup lain atau grup kontrol. Mari kita anggap bahwa 46% dari kelompok zikam terserang flu dibandingkan 60% dari kelompok kontrol. Ini adalah perbedaan atau D dalam frekuensi pilek 14 poin persentase. Mungkinkah perbedaan seperti itu terjadi karena subjek dalam kelompok zikam memiliki sifat penghilang dingin yang misterius? Mungkin tidak. Subjek secara acak ditugaskan ke salah satu dari 2 kelompok. Jadi subjek dengan sifat penghalang dingin yang misterius mungkin akan didistribusikan secara merata di antara. Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penalaran kausal. Ada 5, yaitu yang pertama, efek membingungkan dengan penyebab dalam medis. Jika menurut Anda orang tidak sering mengacaukan akibat dengan sebab, tanyakan kepada mereka seberapa besar kemungkinan Anda menderita penyakit jika hasil tes Anda positif.
Misalnya, anggaplah Anda laki-laki dan hasil tes Anda positif untuk kanker kandung kemih, pria yang 90% akurat. Apakah kemungkinan Anda terkena kanker kandung kemih 90%? Belum tentu. Jika Anda memikirkan ini, Anda bingung sebab dengan akibat. Menguji positif untuk kondisi medis atau kondisi lain sebenarnya adalah mempengaruhi kondisi itu. Jadi misalnya jika tes untuk kanker kandung kemih pria 90% akurat, biasanya berarti 90% dari mereka yang memiliki penyebab kanker kandung kemih akan mendapatkan efeknya, hasil tes positif. Jika Anda laki-laki dan hasil tes Anda positif, untuk menentukan peluang Anda terkena kanker kandung kemih, Anda perlu mengetahui dua hal tambahan. Yang pertama, yaitu berapa persen pria yang tidak memiliki tes kanker kandung kemih positif atau false positif. Yang kedua, frekuensi kanker kandung kemih di antara laki-laki atau tingkat dasar. Kemudian yang kedua yaitu mengabaikan regresi statistik. Regresi statistik dan regresi ke rata-rata mengacu pada properti statistik pengukuran nilai rata-rata populasi. Katakanlah untuk menggunakan contoh klasik bahwa tinggi rata-rata pria berusia 40 tahun adalah 5 kaki 10 inci. Misalkan Anda mengukur tinggi rata-rata anak dari ayah laki-laki berusia 40 tahun yang tinggi rata-ratanya lebih dari 6 kaki 4 inci. Tinggi rata-rata anak-anak akan mendekati 5 kaki 10 inci. Dengan kata lain, anak-anak dari ayah yang luar biasa tinggi cenderung lebih dekat daripada ayah mereka dengan tinggi rata-rata. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa anak-anak dari ayah yang tinggi cenderung lebih pendek dari ayah mereka? Penjelasannya, bagaimanapun tidak melibatkan sebab dan akibat. Ayah dari luar biasa tinggi anak-anak juga cenderung lebih pendek dari anak-anak mereka. Sebuah fakta yang jelas tidak dapat dijelaskan dengan sebab dan akibat. Demikian juga, misalkan Anda memberikan tes benar atau salah kepada mahasiswa baru di universitas Anda dan meminta mereka menebak jawabannya. Beberapa peserta tes akan mendapat skor di atas 50% dan beberapa akan mendapat skor di bawah 50%. Tetapi rata-rata semua skor akan menjadi sekitar 50%. Jika mereka yang mendapat skor di atas 60% mengikuti tes benar atau salah lagi dan menebak jawabannya, rata-rata mereka pada tes kedua akan mendekati 50%. Jika Anda membandingkan kedua contoh ini, Anda akan melihat bahwa keduanya mengilustrasikan prinsip yang sama, yaitu regresi statistik. Yang selanjutnya yaitu bukti dengan tidak adanya disproof. Terkadang Anda akan mendengarkan seseorang mengatakan sesuatu seperti ini. Nah, tidak ada yang membuktikan bahwa Zicam tidak mencegah masuk angin. Kadang-kadang apa yang ada dalam pikiran seseorang ketika dia mengatakan sesuatu seperti ini adalah bahwa tidak adanya bukti. Hipotesis kausal meningkatkan kemungkinan hipotesis. Sebagai contoh, jika seorang guru memiliki alasan yang kuat untuk berpikir bahwa nilai tinggi seorang siswa adalah hasil nyontek, siswa tersebut mungkin berusaha untuk menyangkal hipotesis tersebut. Argumen paling terkenal dalam sejarah filsafat adalah argumen dari kejahatan, yang berusaha untuk menyangkal bahwa Tuhan yang baik dan Maha Kuasa tidak dapat menciptakan alam semesta kita karena alam semesta itu mengandung kejahatan di dalamnya. Namun secara umum kegagalan untuk menyangkal hipotesis kausal hanya menyisakan alasan apapun yang sudah ada dan menganggap hipotesis itu benar. Ketiadaan tidak diciptakan alasan baru dan tambahan untuk berpikir bahwa hipotesis itu benar. Yang selanjutnya yaitu banding ke anekdot. Anekdot terkadang juga digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis kausal. Berpikir bahwa Ford mencegah masuk angin karena paman Charlie meminumnya dan jarang masuk angin akan menjadi contoh dari jenis alasan seorang yang berpendapat bahwa merokok ganja tidak menyakiti paru-paru Anda karena dia memiliki teman yang merokok ganja.
yang tidak pernah memiliki masalah paru-paru menggunakan alasan yang sama. Penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Jika Anda berasumsi tanpa memikirkannya bahwa siapapun yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku buruk, mencoba untuk memaafkannya, Anda melakukan kekeliruan yang mungkin kita sebut penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Misalnya seorang mungkin mencoba menjelaskan mengapa banyak orang Jerman mengadopsi pandangan partai Nazi selama tahun 1930-an. Pembicara mungkin menunjukkan bahwa ekonomi Jerman berantakan, bahwa negara itu masih menderita akibat ketentuan yang diperlakukan pada akhir Perang Dunia I, dan seterusnya, mengasumsi tanpa alasan lebih lanjut bahwa pembicara harus mencoba untuk memaafkan atau mengumpulkan simpati untuk mendukung Nazi adalah membuat kesalahan ini. Seorang dapat mengajukan penjelasan untuk memaafkan perilaku buruk, tetapi seorang tidak perlu mencoba melakukannya. Ya, yang selanjutnya adalah penyebab dalam hukum. Dalam hukum, sebab akibat adalah hubungan antara perbuatan dan kerugian atau konsekuensi dari perbuatan tersebut. Nah, jadi jika tindakan kita menyebabkan kerugian, kita harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita yang menimbulkan kerugian tersebut. Nah, sedangkan dalam hukum perdata, perbuatan yang menyebabkan kerugian itu merupakan syarat yang diperlukan atas pertanggungjawaban gugatan, bahwa tindakan seseorang yang menyebabkan kerugian itu harus dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berlaku sebagai kondisi yang diperlukan untuk beberapa sebab akibat. Tetapi tidak semua jenis pertanggungjawaban ada hukum pidananya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.